back to my channel bareng gue Juli Ekspor. Buat teman-teman yang pecinta otomotif khususnya mobil, kalian wajib banget nonton video ini karena gue akan ngebahas industri mobil dan industri ekspor di Indonesia. Yang kalian tahu, Indonesia sudah dijadikan sebagai produsen untuk otomotif dunia. Jadi kalau misalnya Indonesia memproduksi sebuah mobil, kita sebutnya CKD ya. Karena kalau CBU itu kan kita membeli mobil utuh dari luar negeri masuk ke sini disebut mobil CBU. Tapi kalau CKD itu adalah mobil rakitan dari Indonesia sendiri. Keuntungan dari CKD adalah kita itu bisa beli dengan spek yang sama, ya meskipun kadang-kadang beberapa produsen itu membedakan sedikit, tapi otomatis harganya jauh-jauh lebih murah. Kalian tahu nggak sih, Indonesia produksi otomotif ini paling banyak di Cikarang, dan mereka sudah ekspor ke banyak benua ya, Amerika, Asia, udah gitu Afrika, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya gue pengen ngebahas tentang 5 brand mobil dan jenisnya yang paling laku di dunia. Oke, sebelum itu gue pengen ngasih tahu ke kalian juga bahwa Indonesia di tahun 2019, gue bahas di 2019 ya, karena 2020 mengalami penurunan sebanyak 60%. Top-topnya tuh di 2019, kita mengekspor 332.023 mobil. Itu yang diekspor dari Indonesia, seluruh total mobil. Jadi gue pengen ngebahas 5 terfavoritnya aja. Yang pertama adalah Honda Brio. Kalian tahu nggak sih, Honda Brio itu diekspor totalnya di 2019 6.847 unit. Paling banyak Brio ini diekspor ke Filipina dan Vietnam. Tapi kalian tahu nggak sih, di Filipina dan Vietnam sendiri ini sebenarnya konfigurasinya sama persis seperti yang di Indonesia, dan mereka juga memakai nama yang sama untuk mobil jenis Honda ini. Jadi tetap mereka membawa nama Brio di Filipina dan Vietnam. Jadi kalau kalian pergi ke Vietnam atau kalian pergi ke Thailand, jangan kaget kalau misalnya mobil low cost green car itu memang sama persis yang ada di Thailand dan Vietnam. Jadi kalian jangan kaget kalau ke sana terus sama persis, apalagi warna kuning, ngejreng banget. Yang kedua itu yang paling laku adalah R3. Jadi Suzuki R3 ini sebagai kelas L MPV itu laku 18.263 unit per tahun 2019. Bayangin, hampir 20.000 unit yang dijual dari Indonesia ke luar negeri. Jadi yang paling banyak order itu Asia, Afrika, Amerika, dan Oceania. Jadi sebenarnya ya, kalau misalnya kita lihat atau kita sendiri suka gitu ya dengan R3, ya otomatis pertama harganya murah, kedua kepraktisan dan akomodasinya juga mumpuni gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang memang lagi berkeluarga gitu kan demen banget beli R3. Ternyata itu gak cuma dirasakan sama orang Indonesia, di luar negeri pun mereka suka hal yang sama. Apalagi negara-negara yang ekonominya setipe dengan Indonesia. Jadi mereka juga kurang lebih punya behavior atau karakter pembeli yang sama dengan orang-orang di Indonesia. Menurut gue sih kayak gitu. Yang ketiga adalah Toyota Fortuner. Di tahun 2019, Toyota Fortuner ini telah berhasil ekspor tepatnya di 47.487 unit. Jadi hampir 50.000 unit ini diekspor ke 63 negara. Jadi Toyota ini memang punya akses untuk beberapa negara yang mereka bisa jual. Dan di Indonesia, khususnya Toyota sendiri, Toyota Fortuner lah ya, itu memang mereka punya, bilangnya apa ya, keasikan mengendarai sendiri. Jadi kan mobil ini bisa on road dan off road. Jadi menurut gua ini bilangnya apa ya, mobil yang paling baik untuk dijual ke luar negeri. Karena sebenarnya yang memproduksi Fortuner ini nggak cuma Indonesia tapi juga Thailand. Kalau kita ngelihat Thailand dan Indonesia ini, mereka ini sebenarnya telah meskipun sama-sama Toyota gitu ya, mereka juga berkompetisi untuk bisa ekspor ke luar negeri. Mereka harus meyakinkan negara-negara si pembeli bahwa mereka harus beli ke salah satu Toyota dari dua negara ini, apakah Toyota Indonesia dan Toyota Thailand. That's why gue bilang ekspor itu mereka harus benar-benar mengetahui lawannya siapa. Meskipun sama-sama Toyota, tapi Toyota Indonesia juga harus tetap bisa jualan. Jangan semuanya diambil sama Toyota Thailand. Kalau misalnya kalian jualan online gitu ya, kan bersaing dengan toko tetangga atau toko online sebelah. Tapi kalau kita bicara soal ekspor, kita tuh nggak bersaing sama toko sebelah, kita bersaing sama negara sebelah. Atau banyak negara di dunia yang memproduksi barang yang sama. Meskipun sama-sama Toyota, Thailand dan Indonesia telah berhasil dan meyakinkan 63 negara untuk beli Fortuner dari Indonesia. Jadi kalau teman-teman yang punya Fortuner hari ini gitu ya, kalian cukup berbangga kalau Fortuner kalian itu kualitas ekspor. Yang keempat adalah Toyota Rush. Sama kalau misalnya dibilang Toyota Rush itu ekspornya kemana, ya sama ke 63 negara. Karena Toyota kalau udah buka channel, dia kan pakai channelnya untuk mengekspor banyak produk, nggak cuma satu produk. Yang pertama kan Toyota Fortuner yang paling laku jelas. Yang kedua adalah LSUV. Itu Toyota Rush. Jadi kalau dulu mungkin 2017, 2018 yang paling laku adalah Avanza.
Karena sebenarnya di Indonesia yang paling laku Avanza ya, mobil keluarga. Orang bilang mobil sejuta umat ya, sebenarnya nggak salah. Karena memang punya kualitas yang bagus. Tapi kalau untuk diekspor, yang paling laku itu sebenarnya SUV. Karena kepraktisannya menurut orang-orang di luar, itu lebih praktis dibandingkan Avanza. Jadi menurut gue gini, si SUV ini atau si Rush ini telah menggantikan posisi Avanza di luar negeri. Dan kalian tahu nggak, yang diekspor itu totalnya 53.315 unit. Jadi wow, hampir, ya nggak hampir sih, 50.000 unit lebih untuk diekspor ke 63 negara. Menurut gua kalau misalnya kita bagi average ya 50.000 dibagi 60, mungkin hampir ada berapa? 800 mobil di setiap negara yang mempunyai Toyota Rush. Tapi itu kan dari Indonesia doang. Toyota Thailand, Toyota Vietnam juga mereka mengekspor produknya. Tapi minimal ada produk Indonesia di negara mereka. Yang kelima adalah Mitsubishi Xpander. Kalian tahu nggak sih sebenarnya Mitsubishi Xpander yang saat ini itu sebenarnya dikhususkan dan didesain untuk Indonesia doang. Tapi akhirnya Mitsubishi ini telah berhasil mengekspor dengan total 64.714 unit ke beberapa negara di dunia. Jadi gila ya, maksudnya Mitsubishi Indonesia ini mendesain gitu ya, dari Mitsubishi Pusat membawa sebuah brand, bukan brand lah ya, lebih tepatnya sebuah tipe baru Xpander dibuat khusus orang Indonesia. Karena kita tahu saingan mereka sebenarnya Avanza. Xpander ini dibuat untuk mengalahkan Toyota Avanza di Indonesia. Ternyata desainnya ini kan kita lihat waktu launching, boing, keren banget, ada DRL-nya, terus maksudnya tajam-tajam, kita tahu ini futuristik banget. Dan sebenarnya Toyota Xpander sudah diekspor ke beberapa benua di dunia. Gue belum bisa menyebutkan gitu ya negara mana, tapi ya karena tidak diberitakan secara jelas bahwa Xpander diekspor ke sini nih, Fortuner diekspor ke sini 63 negara dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari negara mana yang diekspor ke negara mana gitu ya, negara yang lebih spesifik, gue mau ngasih tahu bahwa produk Indonesia itu sebenarnya hebat-hebat. Produksi dari tangan-tangan terampil anak-anak Indonesia itu luar biasa banget. Dan gue pengen bilang bahwa kita itu harusnya bangga bahwa kita tuh punya kesempatan untuk bisa bersaing gitu ya, kualitas kita di pasar internasional. Dan sebelum gue tutup video ini, yang paling keren itu adalah salah satu teman gitu ya, salah satu kolega di komunitas Bisa Ekspor. Mereka itu punya perusahaan konveksi atau perusahaan garment di Bandung, nomor 2 terbesar di Bandung, dan mereka memproduksi brand-brand gede kayak Zara, terus Uniqlo, H&M, H&M gitu ya, terus Stradivarius, Pull and Bear. Dan kalian bayangin, produk-produk sekelas itu dibuat oleh tangan-tangan terampil di Indonesia. Katanya ya, jahitannya itu lebih bagus dibandingkan negara lain. Which is tangan kita itu sebenarnya punya kemampuan untuk memproduksi sesuatu dan kita bisa jual ke luar negeri dengan harga dan kualitas yang lebih baik. Jadi kalau misalnya di video kali ini gue ngebahas tentang 5 mobil yang paling populer dari Brio, Fortuner, Rush dan lain sebagainya, gue cuma pengen ngasih tahu bukan di sisi brandnya, karena brandnya memang bukan brand Indonesia. Kalau brand Indonesia kan SMK. Mungkin nanti gue bikin challenge hashtag Julio Ekspor SMK mungkin. Tapi yang gue pengen bilang adalah produk ini itu benar-benar dikerjakan oleh anak-anak Indonesia yang hebat dan mampu bersaing secara internasional. Dan ini gue pengen encourage atau pengen menguatkan teman-teman semuanya bahwa kita itu nggak perlu minder dan kita itu bisa loh ngerjain sesuatu dan kita bisa jual ke luar negeri. Yang penting adalah kalian ngerti dulu konsep ekspornya, bisnis ekspornya, dan selalu gue bilang apapun bisa diekspor intinya kayak gitu. Kurang lebih seperti itu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan support channel ini terus-terusan untuk kita bisa jadi nomor 1 yang ngebahas ekspor di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. So see you on the next video. Bye.